Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di Sinau CAD. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan latihan assembly. Setelah kemarin kita coba merakit komponen pipe cutter atau pemotong pipa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba merakit komponen piston assembly dari komponen-komponen atau part-part terpisah hingga menjadi satu rakitan atau satu assembly utuh, yakni berupa piston yang nantinya bisa kita gerakkan gitu. Oke, goalnya adalah nanti selain hanya bisa merakit, goalnya adalah tidak hanya berhasil merakit, tapi juga goalnya adalah mampu digerakkan sesuai dengan gerakan asli dari piston assembly, yakni ketika lower shaftnya berputar, kemudian connecting rod dan pistonnya pun juga ikutan bergerak ke atas dan ke bawah. Seperti itu adalah goalnya kita pada latihan kali ini. Nah, untuk file 2 dimensi drawing assembly-nya juga bisa teman-teman download di website sinaucad.wordpress.com. Nah, kita sertakan di sini 2 dimensi assembly drawing, kemudian juga ada 3D view-nya untuk memudahkan teman-teman untuk mengimajinasikan nanti partnya ditempel di mana, partnya dirakit seperti apa hingga menjadi satu satuan assembly yang utuh berupa piston assembly. Nah, di website ini juga, di website sinaucad.wordpress.com, kita juga melampirkan komponen-komponen atau file part-part yang nantinya bisa teman-teman gunakan untuk latihan assembly, sehingga tidak perlu membuat lagi dari awal, tidak perlu membuat lagi inventor partnya. Teman-teman bisa langsung download dan langsung latihan assembly menggunakan inventor assembly. Oke, seperti itu. Langsung kita mulai aja ya teman-teman. Seperti biasa, kita mulai dengan membuat file baru. Klik new, kemudian pilih format standard mm IAM, lalu pilih create. Nah, kemudian kita akan meletakkan komponen yang namanya lower shaft. Klik fitur place, kemudian kita cari komponen lower shaft, klik open, kemudian klik sembarang tempat. Oke, seperti ini ya teman-teman. Nah, kenapa kita meletakkan lower shaft terlebih dahulu? Karena lower shaft ini nantinya akan kita gunakan sebagai datum atau referensi ke depannya selama kita melakukan proses assembling. Kita coba sambil buka 2 dimensi drawingnya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, bentuknya adalah diameter yang lebih kecil berada di depan, sehingga kita pertama kali coba diputar dulu teman-teman. Kita putar, oke, sembarang dulu, oke, kalau udah klik oke. Nah, dan tak lupa juga di sini kita akan menjadikan view ini, top front right ini sebagai home view. Caranya klik kanan, kemudian set current view as home, lalu fit to view. Sehingga kalau misal kita kehilangan arah atau kehilangan view nantinya ke depan kita melakukan proses assembling, teman-teman bisa langsung klik home yang ada di dekat cube view ini. Klik home, maka dia akan langsung kembali ke home view-nya. Kemudian setelah itu kita akan mulai constraint. Nah, kalau kita lihat teman-teman, di sini komponen lower shaft itu masih bisa bergerak dengan bebas. Ke kanan, ke kiri, kemudian ke atas, ke bawah, dan ke depan pun juga ke belakang masih bisa. Di sini kita akan coba constraint sumbu dari lower shaft ke Z-axis atau sumbu Z yang dimiliki oleh file inventor assembly kali ini. Klik Z-axis, kemudian klik OK. Nah, di sini dia udah nggak bisa bergerak ke atas ke bawah pun juga ke samping kanan kiri, tapi masih bisa bergerak ke depan dan ke belakang. Nah, di sini kita akan menggunakan fitur constraint lagi, teman-teman. Namun tipe constraint-nya adalah constraint yang ini, yang flash constraint. Klik flash constraint, kemudian klik ujung dari lower shaft. Kita akan tempelkan dengan XY plane dari file inventor assembly. Udah klik Oke, nah di sini dia udah nggak bisa bergerak ke depan, ke belakang, atas, bawah, kanan, kiri, tapi dia masih bisa bergerak berputar. Nah, kita biarkan terlebih dahulu dia bisa berputar. Kemudian kita akan meletakkan lagi komponen yang bernama plate. Klik komponen plate, kemudian open. Kita letakkan sembarang dulu, kemudian klik OK. Kita akan constraint. Kali ini kita menggunakan fitur insert constraint. Lalu kita akan memasukkan lubang yang ini. Ujung lubang ini sejajar dengan lingkaran yang ini. Oke, solusinya kita pilih yang ini, yang sebelah kanan. Kalau udah, klik OK. Oke, berhubung udah menempel, tapi di sini dia masih bisa berputar secara bebas, tidak berputar berbarengan dengan lower shaft-nya. Seharusnya ketika lower shaft berputar,
maka komponen plate ini juga ikutan berputar. Nah, untuk itu kita akan menggunakan fitur constraint, lalu kita cari dulu plane-nya, plane yang exact plane ini. Kita akan coba tempelkan ya teman-teman, dengan plane yang ini, exact juga dari komponen plate. Kalau udah klik OK, nah dia udah berputar berbarengan ya, berbarengan antara lower shaft dengan plate-nya. Nah, kalau udah kita place lagi, kita akan memasangkan upper shaft ke assembly ini. Kita cari dulu komponen upper shaft. Kalau udah klik open, kemudian kita letakkan sembarang tempat. Klik OK, kemudian klik constraint. Seperti biasa kita menggunakan insert constraint. Kalau udah kita cari ujung ini, klik ujung ini. Kemudian kita klik ujung yang ini. Kemudian solusinya kita pilih yang kanan. Kalau udah klik apply. Kemudian berhubung yang di sebelah kanan pun juga rangkaiannya sama, di sini teman-teman nggak perlu place lagi, cukup klik komponen plate, lalu klik CTRL ditekan, kemudian klik yang lower shaft, CTRL C untuk copy, kemudian CTRL V untuk paste. Nah, kalau sudah, kita pakai fitur constraint lagi. Kita kali ini akan menggunakan fitur insert seperti biasa. Klik fitur insert, kemudian klik lingkaran yang luar ini dari komponen plate, kemudian kita klik lingkaran terluar dari komponen upper shaft, kemudian solusinya pilih yang kanan. Kalau sudah, klik OK. Nah, dia masih bisa bergerak cukup bebas juga, sangat bebas. Nah, kemudian agar bisa sejajar atau berbarengan berputarnya antara bagian yang kanan dengan bagian yang kiri, kita akan menggunakan constraint mate. Kita buat satu sumbu antara upper shaft sebelah kiri dan upper shaft sebelah kanan. Lower shaft sebelah kanan. Kalau udah klik OK. Kita akan coba putar dan sudah berhasil diputar. Oke, kalau sudah, kita akan coba assembly yang ini ya, komponen connecting rod-nya. Ini kita place lagi, kita cari komponen connecting rod, kemudian open, klik OK. Kalau udah, kita coba menggunakan fitur constraint, kita tempelkan connecting rod di upper shaft. Caranya, klik constraint, kemudian pilih yang mate constraint, klik yang ini, lubang yang ini dari connecting rod, lalu klik sumbu dari komponen upper shaft. Klik, kemudian klik OK. Nah, dia masih bisa bergerak bebas, tapi udah satu sumbu. Nah, untuk itu teman-teman kita akan coba memasukkan dulu ya penutup dari connecting rod. Klik place, namanya tuh, oke, kita cari dulu namanya rod cap. Klik rod cap, kemudian open, letakkan dulu bebas. Kemudian kita constraint lagi menggunakan insert constraint, pilih yang ini, lalu kita pilih yang ini, klik apply. Oke, dia masih bisa bergerak memutar ya. Kita akan juga buat satu sumbu lagi untuk lubang yang sebelah kiri dan lubang sebelah kiri dari connecting rod. Kalau udah, klik OK. Oke, kita balik ke home. Sudah menempel connecting rod dan rod cap-nya, tapi dia masih bisa mudah bergerak ke kanan dan ke kiri. Kita akan menggunakan hal yang sama, menggunakan fitur constraint, kemudian kita cari plane yang ada di connecting rod. Klik connecting rod, kemudian expand origin, kita cari exact plane. Kita lihat apakah dia di tengah. Oke, di tengah. Kemudian kita akan sejajarkan plane exact dari connecting rod dengan plane yang ada di tengah dari komponen upper shaft, supaya dia tidak bergerak ke kanan dan ke kiri. Kita cari upper shaft, kemudian klik origin, kita cari, oke, XY plane, coba kita pakai solution yang flush, klik OK. Nah, berarti dia udah nggak bisa bergerak ke kanan dan ke kiri, tapi masih bisa bergerak memutar ya bersama dengan plate-nya ini. Oke, kalau sudah, kita coba naikkan dulu sebentar. Kita grounded, terus kita naikkan ke atas. Oke, untuk sementara fitur
Untuk sementara komponen yang plate ini kita grounded dulu biar dia nggak mudah berputar. Kemudian kita akan coba pasang pistonnya terlebih dahulu. Klik place, kemudian kita cari piston, kemudian klik open, klik di sini. Nah, di sini masih ada plane dan juga axis yang terlihat. Kita coba hilangkan dulu plane-nya dengan cara klik piston, kemudian coba di expand. Di sini banyak sekali work plane yang masih aktif ya. Kita visible semua. Caranya klik kanan lalu visibility-nya di uncheck. Pun juga dengan yang lainnya. Klik kanan, visibility-nya di uncheck. Masih ada juga. Kita cari dulu work plane-nya, ternyata masih banyak yang aktif. Oke, yang ini ya, work plane 2 sama work axis 1, klik kanan, visibility-nya kita uncheck. Oke, kalau sudah, kita akan coba constraint. Constraint-nya adalah pakai made constraint, lalu kita buat satu sumbu. Klik lubang yang ini, kemudian klik lubang yang ini dari connecting rod. Kalau udah, klik OK. Nah, dia udah satu sumbu, tapi masih bisa bergerak leluasa ke kanan dan ke kiri. Seperti biasa, kita akan coba membuatnya satu center dengan connecting rod menggunakan constraint made. Oke, kita cari plane-nya dulu di piston, kita expand, lalu kita cari plane yang ada di tengah dari piston ini. Oke, kita cari dulu menggunakan work plane yang 5 ya teman-teman. Kemudian kita akan tempelkan dengan plane yang ini, XZ plane dari connecting rod. Kalau udah, klik OK. Nah, dia udah satu sumbu, juga udah satu sumbu dan tidak bisa bergerak kanan dan ke kiri. Oke, sebelum kita lanjut, kita akan coba memasukkan pinnya dulu. Caranya klik place, kemudian kita cari komponen pin, klik open, kemudian kita letakkan terserah dulu. Oke, kita constraint, kemudian kita menggunakan fitur insert seperti biasa. Klik lingkaran yang paling ujung dari komponen pin, lalu klik yang ini, lingkaran yang ujung dari sini, dari lubang di piston. Kemudian solusinya pilih yang kanan, lalu klik OK. Udah bisa. Oke, kemudian kita cek dulu apakah sudah semua yang masuk ke sini. Oke, masih ada ring dan juga komponen yang ini ya, yang connection bolt-nya masih belum terpasang. Kita masukkan dulu ringnya. Kita cari ring, kemudian open. Nah, di sini berhubung ringnya ada 3, kita akan meletakkan 3 ring di sini. Letakkan bebas dulu, 1, 2, 3. Klik OK, kalau udah baru kita masukkan ke piston. Kita akan menggunakan insert constraint. Seperti biasa caranya, mungkin teman-teman juga udah hafal. Klik lingkaran terluar, kemudian klik lingkaran yang pertama, lubang yang pertama, lalu apply. Lakukan hal yang sama untuk ring 1, 2, dan ring 3. Oke, apply, kemudian yang terakhir, klik ujung lingkaran, lalu klik OK. Kita cek dulu. Oke, ringnya udah terpasang semua tiga-tiganya. Oke, kemudian kita akan masukkan bolt connection ya. Ini di sini ada baut, kemudian di bawahnya ada mur. Kita cek dulu di 2D assembly drawing. Oke, di sini dia menggunakan part ISO 4014 M4 dengan panjang 35 mm, kemudian jenis bautnya adalah hexagon head bolt. Kita akan coba cari ya. Di sini teman-teman nggak perlu bikin dari awal boltnya, kita bisa langsung ambil dari content center. Caranya klik yang drop down ini dari place, kemudian pilih yang place from content center. Oke, kemudian setelah terbuka content centernya, pilih yang fastener, kemudian pilih yang bolt, kemudian boltnya pilih yang ini, hex head atau hexagonal head. Kita cari ISO 4014. Kita cari dulu ISO yang ini, 4014, klik, kemudian klik OK. Terus teman-teman klik lubang yang ini, klik, kemudian auto dropnya sebisa mungkin diaktifkan ya. Nanti akan muncul lubang di sini juga otomatis tanpa kita harus pilih content center lagi. Kemudian panjangnya disesuaikan, tadi panjangnya 35,
Oke, kalau udah 35, klik centang atau apply. Oke, kalau sudah terpasang boldnya, kemudian kita akan memasang mount-nya dengan tipe ISO 4032, kemudian jenis ulirnya M4. Kita cari ISO 4032 dari Content Center. Seperti biasa, di sini teman-teman pilih yang fastener, kemudian pilih nuts, kemudian menggunakan hexagonal nuts. Kita cari tadi tipenya ISO 4032. Kita cari ISO 4032 yang ini ya berarti. Kemudian klik OK. Kita agak putar dikit view-nya. Kemudian pilih lingkaran yang bawah sini. Klik lingkaran bawah. Oke, seperti biasa auto drop-nya diaktifkan sampai nanti muncul lingkaran merah yang ada di sini. Kalau udah, klik centang atau apply. Nah, berarti sudah terpasang connection bolt-nya. Oke, kemudian ini kita hilangkan dulu grounded-nya. Nah, dia udah bisa berputar, tapi pistonnya masih belum bisa naik turun. Nah, caranya klik constraint, kemudian kita akan mensejajarkan ya. Kita akan mensejajarkan plane yang ada di piston ini. Kita coba cari plane-nya dulu. Kita cari plane-nya dulu. Oke, kita akan menggunakan work plane yang 6. Kemudian kita akan tempelkan plane piston ini ke plane dari file assembly-nya. Kita cari dulu, berarti yang ini. Yang YZ plane. Klik. Oke, solusinya pilih yang flush. Lalu klik OK. Kita cek dulu apakah sudah sesuai. Nah, udah benar ya teman-teman. Ketika berputar, shaft-nya berputar, plate-nya berputar, maka pistonnya bergerak naik turun dan connection root-nya pun menyesuaikan. Nah, di sini biar kita bisa gerakkan secara otomatis dan tidak manual menggunakan mouse, kita akan menggunakan fitur angle constraint. Kemudian kita cari komponen lower shaft, kita cari dulu plane-nya. Kita cari plane, oke, pilih yang XY plane, Kita cari dulu yang XZ plane, oke. Kemudian pilih constraint yang angle, lalu solusinya pilih yang ini, yang paling kiri. Kemudian kita cari dulu plane yang YZ plane, miliknya inventor assembly. Oke, kalau udah kita input angka, misal angkanya kita biarkan 0 derajat terlebih dahulu. Klik OK. Kita coba cek, constraint-nya udah ada. Kemudian untuk menggerakkan secara otomatis, klik kanan, lalu pilih yang drive. Oke, mulai dari 0 derajat, endingnya misal kita pengen dia berputar sebanyak 10 kali. Jadi 360 derajat, 360 derajat, 360 derajat dikali 10. Jadi dia nanti akan bergerak sebanyak 10 kali. Kita coba play. Oke, teman-teman sudah bergerak secara otomatis. Oke, dan assembly-nya pun juga udah jadi, rakitannya dia juga udah bisa bergerak sesuai dengan kondisinya yang nyata di lapangan, bagaimana piston assembly itu bergerak. Nah, seperti itu dulu teman-teman, kita udah praktek tadi mulai dari meletakkan komponen sampai bisa digerakkan. Silakan teman-teman bisa coba sendiri di Autodesk Inventor di laptop atau personal komputer teman-teman. Nanti sambil bisa juga buka tutorial video ini. Dan untuk filenya seperti biasa juga bisa di-download dan dilihat di website sinaucad.wordpress.com. Nah, mungkin sekian dulu teman-teman untuk video tutorialnya. Semoga bermanfaat. Nah, kalau misal teman-teman ada yang mau ditanyakan atau ada masukan untuk kita, tim Sinau CAD, silahkan bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk klik like dan klik subscribe. Dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.